Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kakak-kakak telah hadir dalam acara dalam layanan bimbingan klasikal ini. Mungkin di sini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal tentang pribadi. Nah, saya mengambil judul disiplin diri sendiri karena banyak siswa siswi SMP maupun SMK itu jarang untuk mendisiplinkan diri, hampir beberapa persen yang tidak disiplin diri. Nah, di sini judulnya disiplin diri. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, apakah kakak semua tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum, Kang. Belum, Kak. Oke, kalau tidak tahu nanti sebelum lanjut saya akan menjelaskan dulu. Bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan teknik berbasis kelas. Tapi karena ini berapa orang ya, ini bisa disebut kelas atau tidak ini? Karena ini sedikit ya, karena tidak ada ini audiensnya pada karena dia sudah malam, karena sudah tidur kayak jadi hanya beberapa orang tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bimbingan ini berjalan dengan lancar itu. Jadi ditekankan lagi bimbingan klasikal ini adalah bimbingan yang berbasis kelas secara tatap muka seperti itu. Oke, kita lanjut. Perbedaan dengan mata pelajaran biasa apa, Kang? Nah, jadi BK bimbingan ini, bimbingan konseling ini bukan masuk pelajaran tapi layanan kepada siswa-siswi. Nah, layanan jadi kita melayani apa yang diinginkan siswa, apa yang diinginkan siswi. Nah, itu. Kalau mata pelajaran itu mengajarkan mata pelajaran matematika mengajarkan rumus-rumus dan seperti itu. Mungkin itu yang saya tahu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang lebih tahu dari saya, mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Itu. Oh, baik, terima kasih, Kang. Oke, kita lanjut saja ya. Ini. Nah, ini kita masuk ke pengertian. Nah, ini kita masuk ke pengertian disiplin diri. Mungkin rekan-rekan sudah tahu, kalau sudah tahu pengertian disiplin diri, mungkin ini menurut konsep Indonesia disiplin ketaatan, kepatuhan terhadap, nah terhadap siapa? Terhadap peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Nah, oleh undang-undang maupun oleh kesepakatan sekolah, peraturan sekolah dan lainnya lah. Nah, itu adalah sekilas tentang pengertian disiplin diri. Mungkin kalau menurut rekan-rekan semua, kalian rekan-rekan juga bisa mendefinisikan menurut kalian apa itu disiplin diri. Nah, rekan-rekan pun bisa mendefinisikan disiplin diri kalian itu seperti apa. Nah, itu mungkin ada yang bisa mendefinisikan sendiri tentang disiplin diri. Bagaimana cara kita untuk memanage apa yang ada di dalam diri kita untuk menjadi perubahan begitu mungkin, Kang? Nah, itu juga sebab disiplin diri juga itu. Mungkin ada yang lain lagi? Menaati peraturan di sekolah atau di kampus. Nah, itu juga pengertian disiplin diri. Oke, ada lagi? Kalau tidak, saya akan lanjut lagi nih ke slide selanjutnya. Sudah, berarti untuk disiplin diri sudah ya? Sudah paham berarti rekan-rekan semua untuk masalah disiplin diri. Paham? Jadi kita lanjut. Nah, memahami disiplin diri. Memahami di sini, rekan-rekan juga harus memahami apa itu disiplin diri. Makna dari disiplin diri itu seperti apa. Nah, mungkin dari rekan-rekan saya ingin meminta pendapat. Apakah kalian atau rekan-rekan sudah memahami tentang disiplin diri? Mungkin bisa kalian mengemukakan pendapatnya tentang memahami disiplin diri itu seperti apa. Mungkin silakan. Ada yang bisa menjelaskan memahami disiplin diri?
Mungkin Tidak nggak ada ada, ya? Kak. Nggak tahu. Oh, silakan, silakan. Nggak tahu, Kak. Oh, tidak tahu. Oh, sekarang Ya, tahu. Oh. Jadi apa itu disiplin diri kalian itu? harus paham dulu disiplin, definisi disiplin itu apa. Kalau kalian Iya. sudah paham, ya nanti kalian juga akan mengaplikasikan disiplin diri itu seperti apa. Akan mengimplementasikan, akan menaati peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah maupun oleh kampus. Seperti itu. Jadi kalian harus paham, Iya. memahami ini harus digaris bawah digaris bawahi memahaminya. Jadi kalian harus memahami. Nah, memahami di sini, memahami tentang disiplin diri. Tadi balik lagi ya ke disiplin diri tadi definisinya mematuhi peraturan-peraturan, mematuhi segala larangan-larangan yang ada di kampus maupun sekolah. Itu ya kita lanjut. Kenapa? Nah ini why. Nah, why itu kan kenapa? Kenapa kita harus disiplin diri? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kita harus disiplin diri? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Mungkin ini alasan ya, ini kenapa itu alasan. Kenapa kita harus disiplin diri? Tuh, Ya, Karena kenapa kan? kewajiban. apa? Karena kewajiban. Nah, itu karena kewajiban. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Rekan-rekan dari yang lain karena kewajiban kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa untuk mendisiplinkan diri di sekolah maupun kampus. Nah, itu contohnya seperti itu. Kenapa lagi? Kenapa kita disiplin diri? Karena kita seorang manusia. Manusia harus disiplin. Kayak, ada lagi tidak? Nih, kalau tidak, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kita akan membahas ruang lingkup sekolah. Ya. Ada beberapa tujuan disiplin diri di sekolah. Saya mencantumkan 4. Yang pertama, terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Nah, di sini terciptanya perilaku yang menyimpang bahwa di sekolah-sekolah ini banyak karena umurnya remaja awal, jadi banyak siswa-siswi yang banyak perilakunya menyimpang, entah itu ke minuman keras, ke seksual, karena itu tidak disiplin. Kalau mereka disiplin, mereka tidak akan menyimpang. Mereka tidak akan menyimpang dengan perilaku yang tidak sesuai. Nah, jadi di sini pentingnya disiplin diri itu supaya campak kecil tidak menyimpang, tidak perilaku menyimpang. Oke. Yang kedua, itu menghargai sesama teman. Nah, di sini juga sangat penting ini, di poin kedua ini. Kalau kita tidak disiplin diri, kita tidak akan menghargai sama teman. Jadi, menghargai sama teman itu adalah bagian dari disiplin diri. Itu adalah sangat penting. Ini jadi dari poin 4 ini semua sangat penting. Ini berkaitan antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Tuh. Yang ketiga itu menghormati guru. Nah, jadi menghormati guru di sini itu termasuk juga disiplin diri, di mana guru itu harus dihormati, digugu dan ditiru. Nah, itu okay. Menghormati guru pun tujuan disiplin diri. Kalau kita tidak disiplin sakahayang sekolah sakahayang guru pengerjakan narobro itu tidak disiplin, itu tidak menghargai, tidak menghormati guru. Tuh, yang keempat. Siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Nah, di sini nomor 4 ini. Siswa memahami dan menyukai diri dengan tuntutan lingkungannya. Contohnya ini adalah siswa kelas 7 baru masuk sekolah di sana. Jadi siswa itu harus memahami, harus menyukai diri dengan tuntutan lingkungannya, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pun masuk ke dalam disiplin diri. Nah, seperti itu. Ini poin-poin disiplin diri di sekolah. Mungkin dari rekan-rekan ada yang menambahkan atau tidak, silakan. Ada yang menambahkan dari poin ini karena saya di sini mencantumkan 4. Apakah rekan-rekan punya tujuan disiplin di sekolah
punya poin-poin lain, mungkin silakan bisa berpendapat. Mau bertanya, Kang, Oh ya, silakan. kalau untuk poin nomor 1, contoh apa sih biasanya yang tercipta perilaku yang tidak menyimpang itu seperti apa, Kang? Di sini kayaknya typo ya ini. Tercipta perilaku yang tidak menyimpang. Jadi harusnya ini namanya. Jadi perilaku yang tidak menyimpang itu harusnya ini tercipta. Perilaku yang tidak menyimpang itu jadi banyak orang siswa-siswi yang perilakunya menyimpang karena itu tidak disiplin diri. Contohnya bergaul dengan lawan jenis yang berlebihan, nah, itu kan tidak itu menyimpang. Nah, di sini tujuan. Ini tujuan disiplin sekolah ini yang pertama perilaku. Jadi disiplin di sekolah ini dari poin pertama jadi menciptakan perilaku yang tidak menyimpang. Jadi perilaku nanti bagus, baik lah. Etika dan attitude-nya baik, tidak menyimpang. Ini tujuan sebenarnya itu. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Terima kasih, Kang. Oke. Ada yang menambahkan lagi? Kalau tidak, kita lanjut saja ya. Ini di sini juga ada slide makna disiplin diri. Nah, ini bisa disiplin diri ini. Kita bisa mengambil makna. Yang pertama, sanggup mendengarkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Nah, di sini kita sanggup menggerakkan dan mengatur diri kita sendiri. Dari makna disiplin diri itu kita bisa mengatur waktu, mengatur diri. Jadi setiap orang pasti mempunyai schedule waktu. Mempunyai schedule waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu bagian dari makna disiplin diri. Itu. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi. Nah, ini di sini kalian juga akan juga di makna disiplin diri ini. Kalian juga bisa mengendalikan emosi. Jadi setiap orang itu mempunyai cara mengendalikan emosinya berbeda-beda. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang menulis, ada yang merenung. Itu banyak dari setiap orang itu berbeda-beda. Yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Nah, ini nafsu. Nafsu di sini hampir sama dengan emosi, itu nafsu. Nah, itu jadi hampir sama cara mengendalikan nafsu pun setiap orang berbeda-beda seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi, kalau tidak lanjut saja. Nah, ini saya akan bertanya kepada rekan-rekan kakak semua. Pertanyaan apa yang Anda rasakan dalam menjalankan disiplin diri? Mungkin bolehlah satu atau dua orang memberikan pendapatnya tentang apa yang Anda rasakan dalam menjalankan disiplin diri. Mungkin dari Alfa, Lydia, Kang Uji, disiplin diri. Mungkin ya rekan-rekan sudah bisa menjawab. Sulit menjalankan kebiasaan yang biasanya tidak bisa dilakukan, berat gitu, Kang. Jadi kalau tidak biasa itu akan sulit. Kalau tidak biasa kita disiplin diri, kita akan sulit menjalankannya. Seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin itu saja ya bimbingan untuk kali ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dengan bimbingan lainnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya, masukan-masukannya. Saya mau tadi.